Di video aku sebelumnya, ada subscriber yang nanya tentang gimana cara aku buat PRD-nya full ya, promnya bagaimana, dan apa yang bisa aku lakukan sebelum eksekusi ke anti-graffiti untuk membuatkan aplikasi AppScript. Di video ini kebetulan aku dapat pesanan lagi dari klien untuk membuatkan aplikasi AppScript. Ini chatnya ya, untuk meminta buatkan aplikasi SPP, pembayaran SPP gitu ya. Aku akan simulasikan cara aku membuat dari awal PRD-nya sampai nanti aku deploy ke AppScript. Tonton videonya. Jadi ini adalah aplikasi produk aku sendiri yang aku buat, yaitu adalah AppScript Generator, di mana kita bisa untuk luangkan ide-ide apa aplikasi yang ingin kita buat menggunakan AppScript. Di sini kita bisa buat prompt, kita ceritakan tentang aplikasi yang ingin kita buat, penggunanya siapa aja, terus breakdown menu-menunya apa aja yang mau kita taruh di aplikasi kita, lalu kita mau desain dan temanya seperti apa. Nanti dia akan menghasilkan sebuah PRD ya, yang kita bisa langsung untuk kopikan ke anti-graffiti atau ke model AI teman-teman. Tapi di dalam produk aku ini juga bisa untuk langsung generate code.js dan index.html. Tapi di video ini aku akan menunjukkan cara membuat PRD-nya aja, lalu kita kopas ke anti-graffiti ya. Lalu setelah itu kita tinggal minta anti-graffiti untuk eksekusi dari PRD yang kita telah buat di produk aku ini. Teman-teman yang penasaran dan pengen coba juga bisa untuk cari aja di browser teman-teman, appscriptgenerator.my.id. Silahkan untuk coba sendiri. Jadi langsung aja kita tuliskan di sini tentang aplikasi kita. Nah, dari nama aplikasi, dari deskripsi, pastikan harus lengkap agar AI-nya nanti nggak sembarangan untuk membuat planning brainstorming di awal. Jadi tuliskan nama aplikasi, deskripsi dan tujuan dari aplikasi tersebut hingga nanti tahap kelima ini ya. Aku mau isi dulu. Jadi ini interface awal dari AppScript Generator yang aku buat. Jadi di halaman buat prompt ini, di tahap pertama adalah identitas aplikasi. Kita harus tuliskan nama aplikasinya, deskripsinya dengan jelas agar AI-nya nanti nggak sembarangan untuk generate PRD-nya ya. Aku udah sampaikan di beberapa video aku juga, kalau ingin membangun aplikasi dari vibe coding atau membuat aplikasi menggunakan AI, kita dari awal brainstormingnya juga harus tepat dan juga lengkap agar AI-nya nanti menghasilkannya bagus, nggak yang AI slop. Jadi udah kita isikan nama aplikasi dan deskripsinya. Aku lanjutkan dulu promptnya. Jadi ini lanjutan dari prompt aku. Aku buatnya sederhana dan juga mudah difahami gitu. Jadi aplikasi ini akan digunakan oleh admin sekolah untuk melakukan input pembayaran tagihan masuk dan juga generate tagihan massal. Klien juga ingin mobile responsifnya aktif di aplikasi ini, jadi kliennya nanti bisa untuk mengerjakan input juga lewat HP mereka gitu. Kalau misalkan jaga-jaga nggak bisa buka laptop gitu ya. Kalau udah, kita tinggal lanjut ke tahap 2, yaitu role dan pengguna. Kita sebutkan nih di aplikasi ini, kita tanya dulu ke kliennya ini mau menggunakan aplikasinya ini role-nya siapa aja nih, ada siswa, admin, atau siapa, atau guru gitu. Kebetulan di project kali ini si kliennya minta untuk dibuatkan khusus admin aja, jadi yang bisa login cuma admin. Yaudah, kita tinggal tuliskan nama role-nya admin, deskripsi singkat role-nya admin yang melakukan proses. Jadi tahap yang selanjutnya yaitu tahap breakdown menu ya. Jadi di dalam role-role tertentu yang kita inginkan itu menunya mau apa-apa aja. Karena di project ini role-nya cuma ada admin, jadi di menu admin ini mau dikasih menu apa ya. Kita bisa konsultasikan juga ke klien. Ya, yang terpenting kita rekomendasikan dulu ya di awal, kayak, Pak, ini mau saya kasih menu dashboard, data siswa, data kelas, dan juga menu pembayarannya, bagaimana pendapatnya gitu. Ya, kita bisa chat-chatan juga ke chatbot teman-teman, misal ke cloud, ke Gemini gitu. Kalau di dalam aplikasi SPP kira-kira mau kasih menu apa nih.
Kalau udah kita tuliskan di sini ya. Kalau aku biasanya di awal tuh dashboard, lalu nanti ada data-data siswa. Jadi admin bisa menginputkan nama siswa, data-data kelas ya, bisa diinputkan juga kelas-kelas yang ada di sekolahan itu. Baru nanti ada menu pembayaran. Siswa bisa menyetorkan uangnya, lalu mencatatnya ke dalam aplikasi. Dan juga nanti ada menu pengaturan di mana kita bisa generate masal dari tagihan dari siswa itu. Ya, aku lanjutkan dulu. Jadi ini ya, setelah aku isi listnya dari breakdown menu ini, jadi di admin aku mau ada dashboard dulu di mana bisa ditampilkan performa dari pembayaran ya. Jadi kayak ada jumlah siswa, ada jumlah tagihan dan sebagainya. Lalu ada list siswa, ada menu pembayaran. Admin bisa melakukan pembayaran di sini ya, input pembayarannya di sini. Lalu ada generate masal dari tagihan. Nah, teman-teman bisa mengkreasikan hal tersebut ya, yang detail. Karena aku di sini cuma ngasih gambaran lah bagaimana cara aku tuh membuat PR di awal ya. Lalu kalau udah selesai, kita tinggal lanjut ke tahap berikutnya, itu desain dan tema. Kita mau warna dari aplikasi ini apa. Lagi-lagi ini bisa dikonsultasikan ke klien ya. Klien maunya warna apa aplikasinya. Biasanya tergantung dari logo dari klien ya. Misalkan logo klien warnanya kuning, biasanya aplikasinya pengen kuning juga gitu. Aku contohkan yang klien ini belum memberikan ini sih. Aku belum tanya juga ya. Jadi di video ini aku contohin aja warna hijau deh. Kita bisa pilih fontnya, gaya tampilan, dan mode tampilannya mau terang, gelap, atau auto system ya. Kita lanjut. Lalu tinggal generate VRD-nya ya, kalau udah. Dan kita tunggu hasilnya gimana. Jadi ini udah selesai ya. AI-nya mengenerate VRD dari yang sudah kita brainstorming dari awal tadi. Jadi aplikasi pembayaran SPP berbasis Google Apps Script ya judulnya. Jadi sudah dijelaskan overview tujuan aplikasi lengkap dengan teks-tagnya dan juga struktur dari aplikasinya. Menu-menunya udah lengkap ya. Jadi kita tinggal salin prompt ini dan kita sebenarnya bisa langsung generate di sini ya, code.js dan index.html. Tapi aku mau menunjukkan untuk kita langsung salin ke Gemini, ke Anti-Gravity, karena aku mau pakai model terbaru dari Anti-Gravity ya. Jadi kita salin aja dan kita ke Anti-Gravity. Setelah kita ke Anti-Gravity, kita buat file baru di sini, plan. Lalu kita pastekan yang tadi ya, VRD dari AppScript generator tadi. Kalau udah, kita tinggal save dan minta model AI dari Gemini 3.6 yang flash terbaru. Mau lihat performanya gimana. Kalau udah, kita tinggal minta model Gemini 3.6 yang flash, yang high ya, untuk mengeksekusi dari plan kita, guys. Oh ya, sembari kita menunggu, di akhir-akhir ini aku membuat sebuah server ya di Discord, kayak ruang AI gitu. Jadi kita bisa untuk sharing ya nanti tentang freelance, tentang AI, tentang apa aja deh. Teman-teman yang pengen join Discord-nya bisa ke link deskripsi dari video ini ya. Jadi kita bisa sharing-sharing dan juga tukar pengetahuan gitu. Jadi aku udah selesai ya prompting di Anti-Gravity, dan aku pakai dua model sekaligus. Yang pertama pakai Gemini model terbaru ya, Gemini 3.6 yang flash, yang high itu. Aku mau bandingin sama Opus 4.6 ya, dia bagusan mana UI-nya. Dan buat aku kaget banget karena ini hasil dari Gemini dan ini hasil dari Opus 4.6, dan hasilnya sangat lumayan mirip ya, cuma beda di warna background ini dan warna tombol masuk ke sistem ini. Dua-duanya sangat, dan Gemini bisa mengimbangi Opus 4.6 ya. Dan kalau pengalaman dari 3.5 yang flash di Gemini itu
UI-nya masih berantakan banget, tapi ini improve yang sangat signifikan sih ya. Dari kita lihat di halaman halaman utamanya responsif banget ya. Kita bandingin sama yang Opus, mirip banget ya, karena memang plan.md-nya sama, jadi mungkin dari segi tema dia mengarahkan ke UI yang sama, tapi Gemini mengalami improvement yang sangat signifikan sih, sangat bagus ya. Jadi dari perbedaannya mungkin cuma di sini, di kanan atas ini ada tombol logout kalau di Gemini, kalau yang di Opus nggak ada, dia ada di bawah kiri ini. Lalu di dummy datanya di ini udah ada menunggak, lunas, dan status lainnya ya. Kalau di Opus cuma ada 1-2 gini-gini, dan aku rasa Gemini lebih bagus sih ya, lebih detail ya. Sangat kaget banget ya, Gemini improvementnya luar biasa sih. Jadi rekomen banget untuk selanjutnya aku pakai model Gemini 3.6 yang flash untuk buat project-project AppScript aku. Setelah kita cek dan cocok untuk UI-nya, kita bisa langsung class push ke AppScript teman-teman ya. Oh ya, aku sekalian mau sharing juga ya. Kemarin kan di komen ada yang nanya gimana bang cara bagiin ke kliennya spreadsheet-nya, AppScript-nya gitu ya. Jadi yang biasa aku lakukan itu di spreadsheet ini kan kita bisa bounded script ya, dimana kita bisa pasang AppScript ini di dalam spreadsheet tanpa pemisahan gitu, istilahnya bounded script gitu ya. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan di AppScript yang bounded ini, maka akan otomatis terintegrasikan dengan spreadsheet-nya. Jadi kita tinggal bagikan link spreadsheet ini ke klien. Kalau misalkan suatu hari ada error atau klien minta tambah fitur, jadi kita minta untuk klien buat copy ulang lagi, kita share menggunakan link yang sama ya di spreadsheet-nya ini. Kan kita kan bisa share ini dengan klien anyone with the link kan. Setelah kita share link kita ke klien, maka dia tidak bisa mengedit apa-apa di spreadsheet kita ini. Yang dia bisa lakukan hanyalah untuk membuat make a copy ini ya, atau buat salinan. Jadi ketika kalian buat salinan, seluruh script yang kita lakukan pekerjaan di spreadsheet kita ini akan tercopy ke klien. Jadi kedepannya kita cuma pakai ini aja untuk mengupdate dan minta klien untuk copy ulang dan deploy ulang aplikasi mereka. Jadi gitu caranya. Kalau bisa lakukan yang simple gitu ya. Sebenarnya bisa kita untuk share code-nya ke zip gitu ya, kita kasih ke klien, tapi kan biasanya klien mau yang lebih gampang. Kalau kayak gitu klien harus kopas-kopas satu lagi, upload ke push ke AppScript mereka masing-masing gitu ya. Biasanya mereka pada minta yang simple gitu. Jadi alternatifnya, caranya aku biasanya bagi ke klien yaitu dengan share aja link bounded script, dimana nanti klien bisa untuk make a copy atau buat salinan, dan dia bisa deploy ke drive mereka masing-masing, ke Google mereka masing-masing. Jadi itu dulu guys di video ini. Ternyata kesimpulannya model Gemini yang terbaru 3.6 yang flash hasilnya cukup mengejutkan karena bagus banget dari UI-nya, dari segi UI-nya, dan cepat banget ya. Jadi dia lebih cepat dibandingkan Opus 4.6. Ya memang model dari Opus bukan yang terbaru ya, sekarang udah 4.8, tapi yang tersedia di Antigravity cuma 4.6 ya, dan aku belum punya kesempatan untuk bisa subscribe di Opus ya. Mungkin lain kali aku bisa untuk subscribe ke Opus 4.8 dan bandingin dengan model-model AI lainnya. Terima kasih udah nonton. Semoga video ini bermanfaat.